Sahabatku dalam Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dia selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memasurkan nama Tuhan dengan pujian. Lawanlah godaan. Pujian ini mengajak kita untuk melawan setiap godaan, menentang nafsu kejahatan. Dengan berharap pada Yesus, kita pasti menang. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Tuhan jamah dan berkati semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, hari ini Senin 30 September 2024, Gereja Masih Injili di Minahasa merayakan 90 tahun bersinode. Dalam perjalanan panjang berjalan bersama, bersinhodos, tak dapat dipungkiri melewati berbagai tantangan, gesekan, dan perselisihan, baik dari dalam maupun dari luar persekutuan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, semua dapat dihadapi dan diselesaikan. Terpujilah nama Tuhan. Renungan hari ini dituntun dengan tema hawa nafsu, penyebab sengketa dan pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 mempertanyakan tentang cara hidup orang Kristen yang seharusnya hidup saling mengasihi, rukun dan damai. Tapi ternyata mereka bertengkar dan berkelahi. Karena itu dipertanyakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ternyata sengketa dan pertengkaran terjadi karena hawa nafsu, ingin mendapatkan sesuatu tetapi tidak terpenuhi keinginan itu. Maka terjadi iri hati, pertengkaran, perkelahian, dan berakhir terjadi pembunuhan. Ayat 1 dan 2a. Hawa nafsu adalah penyebab terjadinya konflik dalam jemaat. Kata nafsu dari bahasa Yunani hedone atau hedonisme. Artinya kesenangan, gaya hidup yang mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Jadi, pertengkaran dalam jamaat disebabkan oleh hawa nafsu, disebabkan oleh hedone atau hedonisme. Manakala tujuan utama hanya untuk mencari kesenangan, mencari kepuasan diri, bukan mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam. Maka yang didapat bukan kesenangan tetapi pertengkaran, perkelahian, kehancuran dan rusak hubungan persekutuan jamaat. Umat tidak memperoleh apa-apa karena mereka tidak berdoa, ayat 2b. Artinya, mereka tidak lagi memprioritaskan Tuhan,
tidak mengandalkan Tuhan, makanya tidak berdoa. Tuhan bukan menjadi yang utama lagi dalam hidup mereka. Tuhan bukan menjadi tujuan hidup. Yang menjadi utama dan tujuan hidup untuk dicari dan dikejar adalah mereka berjuang untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi keinginan dan kesenangan mereka. Yang didapat bukan kesenangan, bukan kebahagiaan, melainkan kekacauan. Pelayanan terganggu dan persekutuan jamaat terpecah, terkotak-kotak. Keluarga yang diberkati Tuhan. Firman ini mengingatkan dan mengajak kita sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, agar waspada terhadap bahaya hawa nafsu, hedonisme yang menggerogoti keluarga dan persekutuan jamaat. Karena berjuang untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi keinginan demi kesenangan dan kepuasan diri. Terkadang menghalalkan cara dan menggiring kita menjauh dari Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tidak lagi melibatkan dan mengutamakan Tuhan. Tidak berdoa. Cara hidup demikian akan menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga. Kehancuran rumah tangga dan persekutuan jamaat. Kita butuh segala sesuatu untuk mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi itu bukan tujuan. Yesus mengajarkan kita agar tujuan hidup kita jelas, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 6a. Kita harus mencari dan mengutamakan Tuhan. Lawan setiap godaan. Nafsu kejahatan harus ditentang. Berharap kepada Tuhan, kita pasti menang. Itulah pujian yang dinyanyikan tadi. Dengan mencari dan mengutamakan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesenangan hidup yang sesungguhnya, kini dan kekal. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini kami hayati lebih dalam lagi, dan kami mau hidup untuk sungguh-sungguh mencari, mengutamakan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan berkati semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Biar Tuhan nyatakan kuasa, supaya setiap orang, keluarga-keluarga yang beribadah kepadamu, kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Sebab Engkau yang bilang bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak sia-sia. Engkau jamah setiap keluarga, setiap pribadi yang beribadah kepadamu saat ini. Dimanapun mereka berada, kami tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Engkau nyatakan belas kasih-Mu, supaya semua orang yang beribadah kepadamu mengalami belas kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang bermasalah didamaikan, dan yang berjuang mendapatkan lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Biar kami menikmati hidup yang diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami hidup rukun dan damai di tengah keragaman dan di tengah kepelbagaian. Di tengah kemajemukan, kami tetap bersatu dan kami jadi alat Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan di hidup ini. Ini doa kami Bapa. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian, dan doa. Tuhan Allah menjaga, melindungi, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan seterusnya. Amin. Trims.